Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Jadi kesempatan kali ini saya sedikit akan berbagi pengalaman, berbagi pemahaman tentang cara pengolahan lahan yang bisa kita lakukan saat pengolahan lahan sebelum pindah tanam. Cuma kemarin kan ini untuk pengolahan lahan saya kan tidak lengkap, makanya saya tidak berikan secara keseluruhan. Karena yang saya gunakan kemarin itu hanya pupuk kompos. Makanya kali ini saya akan mereview ataupun berbagi lengkapnya cara pengolahan secara lengkap yang bisa kita lakukan dari awal saat pengolahan lahan sebelum pindah tanam. Yang pertama itu kalau untuk pengolahan lahan saya kategorikan 5 ya. Dari yang paling awal sampai yang paling plus-plusnya ada 5. Yang pertama penaburan dolomit, terus yang kedua penaburan pupuk kompos, terus yang ketiga penaburan pupuk kimia, terus yang kelima asam humat dan trikoderma ataupun trikoderma dulu baru asam humat. Pastinya ini yang dua ini tambahan. Yang penting itu ini. Yang penting itu adalah 3, dolomit, kompos dan kimia. Terus yang penting lagi dari semua pupuk dasaran itu yang paling penting adalah pupuk kompos, karena pupuk dasaran terbagus itu terbaik adalah pupuk kompos ataupun pupuk organik yang mana bisa menyediakan unsur hara bagi tanaman nantinya. Terus yang kedua bisa memperbaiki media tanam dalam jangka yang lebih panjang. Makanya kita selain menggunakan pupuk kimia, kita harus imbangi dengan penggunaan pupuk organik agar tanah kita itu dalam jangka panjang tidak cepat rusak akibat sering menggunakan pupuk kimia. Jadi cukup 5 ya. Yang paling penting adalah pupuk organik. Makanya kemarin itu dari semua kelima ini saat pengolahan lain itu saya utamakan pupuk organik. Apalagi kalau misalkan pupuk kimia itu di daerah saya sangat terbatas untuk pupuk kimia. Misalkan NPK Ponska subsidi di daerah saya itu susah banget dapatnya, karena untuk pupuk subsidi di daerah saya itu diprioritaskan untuk petani padi, sementara saya bukan petani padi. Makanya kalau untuk petani-petani yang kebun itu susah dapatnya. Terus kita lanjut ya. Yang pertama penaburan dolomit. Penaburan dolomit ini kalau misalkan lahan kita lahan basah ataupun lahan sawah itu wajib hukumnya. Misalkan yang lahannya sering tergenangi air ataupun sering terendam air, misalkan lahan-lahan sawah itu wajib menggunakan dolomit. Tetapi kalau misalkan lahan kita lahan kebun, misalkan lahan saya, itu boleh di skip dolomitnya. Makanya saya kemarin itu tidak menggunakan dolomit karena habis musim kemarau, lahan kita masih kering, itu saya tidak gunakan dolomit, makanya saya skip. Untuk kebutuhan dolomit bisa kita melakukan penaburan itu misalkan 100 kilo per 1000-an pohon. Jadi bisa paling banyak 100 kilo per 1000-an pohon. Jadi kalau 10.000 tinggal dikali 10 aja. Itu paling banyaknya ya, bisa dikurangi tergantung dari kebutuhan. Semakin semakin sering terendam air lahan kita, semakin banyak kebutuhan dolomitnya. Paling mentok sampai 100 kilo per 1000-an pohon populasinya. Itu kita bisa aplikasikan, kita bisa tabur sebelum melakukan proses pembajakan juga boleh, setelah melakukan proses pembajakan pertama juga boleh. Misalkan kita tabur dolomit terus kita bajak, itu boleh juga. Terus yang kedua tabur pupuk kompos. Pupuk kompos ya sebanyak-banyaknya tidak masalah, mau semakin banyak semakin bagus. Untuk pupuk kompos ada 2 metode yang bisa kita terapkan. Ada yang langsung tabur kohe, karena kan kohe familiar digunakan. Tabur kohe ke lahan, nanti di lahan baru dikomposkan. Terus yang kedua, komposkan dulu kohenya di luar, nanti setelah dikomposkan barulah ditabur setelah jadi pupuk kompos ke lahan. Jadi ada 2 kan, ada yang memfermentasikan tersendiri, nanti setelah jadi pupuk komposnya baru ditabur. Ada juga kohe yang langsung ditabur, terserah yang pastinya. Kalau menggunakan kohe sebaiknya terfermentasi baru dilakukan proses penanaman, karena penggunaan kohe yang tidak steril ataupun tidak aman itu biasanya memicu tanaman kita gampang terkena penyakit. Terus yang ketiga penaburan pupuk kimia. Untuk pupuk kimia itu disesuaikan ya. Yang pastinya untuk pupuk kimia itu utamakan menggunakan dominan fosfat, misalkan TSP, SP36, SP26, SS Amopos ataupun Pertipos, disesuaikan. Boleh juga ditambahkan misalkan NPK ya, tapi yang pastinya utamakan yang dominan fosfat ataupun tinggi fosfat. Terus yang selanjutnya yang keempat, agen hayati. Agen hayati itu yang kandungannya trikoderma, itu untuk pencegahan layu nantinya agar tanaman cabai kita lebih aman, tidak gampang terkena penyakit layu.
Terus yang kelima, asam humat. Asam humat bisa dikatakan sebagai alternatif pengganti pupuk organik ataupun pengganti pupuk kompos ataupun menyempurnakan penggunaan pupuk kompos. Yang mana asam humat itu pertama bisa menaikkan pH tanah juga. Terus yang kedua bisa memperbaiki struktur fisik, struktur biologi dan struktur kimia tanah agar media tanaman kita itu dia tidak cepat mengeras ataupun dia tidak cepat membatu karena dia kan berasal dari ekstrak-ekstrak humus. Untuk intervalnya, yang pertama bisa aplikasikan dulu dolomit, terus kita bajak, nanti kita diamkan ya 1 mingguan. Setelah 1 mingguan kita aplikasikan pupuk organik. Setelah pupuk organiknya kita tabur, kita bajak lagi, kita aduk lagi ya, tercampur di bedengan. Kita buat bedengan setengah jadi. Nanti setelah diaduk itu didiamkan lagi 1 mingguan. Setelah 1 mingguan ditaburlah dolomit pupuk kimia. Pupuk kimia setelah melakukan penaburan pupuk kimia, kita aduk lagi, kita sempurnakan bedengan, kita diamkan beberapa hari ya, misalkan tunggu hujan. Nanti setelah tunggu hujan boleh langsung diaplikasikan trichoderma, diaplikasikan bersamaan dengan agen hanyati, disemprotkan ke bedengan, baru ditutup mulsa. Yang pastinya harus ingat jarak antara penaburan pupuk kimia ke pindah tanam itu paling cepat 20 hari itu lebih bagus ya, idealnya 20 hari. Jadi misalkan hari ini kita melakukan penaburan pupuk kimia dasaran, itu 20 hari kemudian barulah kita lakukan penanaman di lahan. Jadi karena itu pupuk kimia yang terlalu jaraknya yang terlalu dekat itu bisa memicu tanaman kita pertumbuhannya itu terhambat di awal. Misalkan banyak yang kayak seperti virus-virus gemini itu daunnya kuning-kuning tidak mau berkembang. Itu salah satu resiko misalkan kita melakukan pindah tanam terlalu cepat dari proses pindah tanam dari penaburan penaburan pupuk kimia. Jadi misalkan hari ini kita tabur pupuk kimia, 3 hari kemudian kita tanam, itu beresiko. Ataupun misalkan 5 hari kemudian kita tanam, itu beresiko. Jadi sebaiknya itu kalau saya biasanya menggunakan pupuk kimia dari tahun sebelumnya ya, di tahun-tahun kemarin, kalau saya menggunakan pupuk kimia dasaran itu paling cepat 20 hari baru saya melakukan penanaman, kadang sebulanan. Jadi misalkan hari ini kita tabur pupuk kimia, nanti 20 hari kemudian paling cepat barulah kita melakukan penanaman. Jadi untuk penyemaiannya itu kita atur memang tersendiri agar itu sesuai, paling cepatnya 20 hari. Jadi itu ya beberapa tahap-tahap yang bisa kita lakukan. Yang pastinya untuk kelima tahap ini disesuaikan dengan kebutuhan lahan kita. Yang pastinya kalau lahan basah ataupun lahan sawah itu jangan skip dolomit. Kalau lahan kebun boleh skip dolomit. Terus yang juga kesimpulannya, pupuk terbaik untuk olah lahan itu pupuk dasaran adalah pupuk kompos. Kalau pupuk kimia disesuaikan dengan modal, disesuaikan dengan gampangnya kita dapat pupuk kimia itu. Asam humat itu tergantung penyempurna. Kalau trichoderma itu untuk pengendalian penyakit layu. Oke, semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih.